Akhir ini makin banyak pasien bertanya tentang ashwagandha. Dok, apakah ashwagandha itu bagus? Apakah ashwagandha itu tidak berbahaya? Ashwagandha dikenal sebagai salah satu herbal ajaib yang diklaim bisa memperbaiki banyak hal, mulai menurunkan stres, meningkatkan energi, memperbaiki kualitas tidur, menurunkan gula darah, dan seterusnya. Tapi apakah benar? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Dalam video ini kita akan membahas satu manfaat ashwagandha yang sebenarnya dari pembuktian ilmiah, bukan dari klaim penjual ashwagandha. Yang kedua, yang jarang dibahas oleh produsen atau penjual ashwagandha adalah apakah ada risiko dan efek samping yang berbahaya. Nah, ini kita harus tahu supaya apa? Supaya kalau Anda sekarang lagi mempertimbangkan mau minum ashwagandha atau sudah mengkonsumsi ashwagandha atau pernah lihat iklan tentang ashwagandha, tonton sampai akhir supaya kita tidak salah langkah, pengennya sehat, jangan sampai jadi komplikasi yang berat. Sudah siap? Ayo kita mulai. Sebelum kita bahas manfaat ashwagandha, kita harus tahu dulu ashwagandha itu apa. Mungkin Anda pernah lihat atau pernah dengar. Nah, ashwagandha itu dari tanaman namanya Withania somnifera, dikenal sebagai ginseng India. Ini sudah lama dikenal sebagai obat yang banyak manfaatnya. Dimasukkan dalam kitab pengobatan Ayurveda, digunakan selama ribuan tahun di India untuk memberikan manfaat kesehatan. Dan ternyata dari banyak penelitian, kenapa dia banyak manfaatnya? Karena ashwagandha termasuk dalam adaptogen alami. Adaptogen adalah zat yang bisa membantu tubuh melawan efek stres. Jadi stres bukan hanya secara psikologis, stres juga bisa terjadi secara fisiologis. Maksudnya tubuh kita dari pikiran bisa stres, tapi tubuh juga stres. Stres tubuh dan stres fisik sama-sama merusak tubuh kita. Dan stres fisik dan stres pikiran itu sama-sama menimbulkan efek namanya respon stres. Dan respon stres ini yang merusak tubuh kita. Jadi dengan kita mengkonsumsi adaptogen, itu kita bisa mengurangi efek stres sehingga stres itu tidak merusak tubuh kita. Nah, sekarang pembuktian ilmiahnya, adakah manfaat dari mengkonsumsi yang namanya si adaptogen ini atau kita sering dengar ashwagandha. Nah, ternyata memang benar ada peningkatan satu dari kesehatan mental, bisa menurunkan kortisol dan mengurangi kecemasan. Dan memang tidak sesignifikan misalkan Anda menggunakan obat anti cemas, tapi ini bisa mencegah supaya Anda yang tadinya tidak terlalu cemas atau cemasnya ringan, itu tidak jadi lebih berat. Yang kedua adalah meningkatkan performa fisik, meningkatkan kekuatan dan massa otot. Jadi kalau massa otot Anda tidak naik-naik, makannya banyak atau olahraganya cukup, tapi kok ototnya tidak bertambah besar, atau makin lama usia kita makin bertambah ototnya tambah kecil, itu biasanya karena memang stres yang tinggi. Jadi performa fisik, ototnya naik, masanya jadi tambah besar, itu salah satunya dengan mengurangi stres. Caranya dengan apa? Salah satunya adalah dengan menggunakan adaptogen seperti si ashwagandha ini. Berikutnya, apakah benar bisa meningkatkan kesehatan jantung? Ternyata benar, bisa menurunkan kolesterol LDL dan trigliserid, walaupun penurunannya tidak sesignifikan kalau Anda menggunakan obat-obatan yang misalkan statin seperti simvastatin, atorvastatin, atau rosuvastatin. Berikutnya adalah ashwagandha bisa meningkatkan fungsi kognitif, bisa meningkatkan memori, bisa meningkatkan fokus. Nah, di India sendiri atau di pengobatan Ayurveda sendiri biasanya dipakai untuk mahasiswa atau siswa yang kesulitan untuk belajar dan susah untuk konsentrasi. Dan berikutnya yang keempat, efeknya ke gula darah. Nah, ini makin banyak pasien nanya, terutama yang diabetes, apakah benar bisa menurunkan gula darah? Ternyata memang benar. Dan bisa sampai hipoglikemik. Karena apa? Dia meningkatkan sensitivitas insulin. Dengan kita menurunkan stres, sensitivitas insulin itu juga bisa naik. Nah, gula darah, kalau sensitivitas insulinnya naik, gula darahnya jadi turun. Nah, gula darah yang turun ini diperparah kalau Anda mengkonsumsi selain Ayurveda seperti ashwagandha ini, Anda juga mengkonsumsi obat-obatan penurun gula darah. Jadi kalau misalkan Anda sedang mengkonsumsi obat gula darah atau pakai insulin, Anda sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter kalau Anda pengen pakai ashwagandha ini, karena salah satu efeknya adalah menurunkan gula darah sangat sangat banyak sampai bisa hipoglikemi. Dan berikutnya yang banyak juga dipercaya bisa meningkatkan kesehatan reproduksi, ternyata benar ya, meningkatkan kualitas sperma dan keseimbangan hormon terutama pada laki-laki. Jadi kalau Anda jumlah spermanya kurang atau kualitas spermanya kurang baik, itu bisa dibantu salah satunya dengan ashwagandha.
Nah, sekarang ada lagi yang paling jarang dibahas, yaitu tentang risikonya dan efek samping dari ashwagandha. Karena ya orang pengen jualan ashwagandha gimana supaya laku, risiko dan efek sampingnya tidak pernah dikasih tahu. Nah, sekarang kita akan secara blak-blakan jujur buka apa aja risiko dan efek sampingnya. Yang pertama, untuk ibu hamil dan menyusui, sebaiknya Anda tidak mengonsumsi ashwagandha karena bisa meningkatkan risiko kontraksi rahim dan akhirnya jadi keguguran. Jadi kalau Anda pengen, bayinya selamat, janinnya selamat, sebaiknya menghindari dulu konsumsi herbal-herbal yang tidak diketahui. Atau kalau Anda pengen konsumsi herbal, konsultasi dulu dengan dokter kandungan Anda. Berikutnya adalah interaksi obat. Jadi kalau Anda saat ini mengkonsumsi obat-obatan, tadi sudah kita bahas sebentar tentang diabetes, bisa menurunkan gula darah, tekanan darah, dan obat-obat penenang, itu bisa berinteraksi dengan ashwagandha. Jadi kalau Anda pakai obat gula darah, takutnya bisa terlalu rendah. Atau pakai obat tensi, tensinya bisa terlalu rendah, ngedrop gitu ya. Terus pakai obat penenang, takutnya Anda bisa depresi nafas. Karena ashwagandha ini juga punya efek tadi, menenangkan, membantu tidur, mengurangi stres, dan sebagainya. Mengurangi gula darah, jadi kalau Anda minum obat gula darah barengan sama ashwagandha, takutnya terlalu rendah. Berikutnya adalah gangguan hormon, terutama di hormon tiroid. Jadi kalau Anda saat ini sudah punya masalah dengan tiroid, hipertiroid terlalu banyak gitu ya, atau terlalu rendah, seperti hipotiroid, sebaiknya Anda berkonsultasi dulu dengan dokter, atau sebaiknya menghindari sama sekali menggunakan ashwagandha. Karena terbukti ternyata ashwagandha mempengaruhi hormon tiroid. Selain juga, ashwagandha juga mempengaruhi hormon-hormon lainnya, misalkan testosteron, estrogen, dan lain-lain. Berikutnya adalah menimbulkan sedatif. Jadi pada penggunaan ashwagandha itu ternyata bisa menimbulkan rasa kantuk. Ya, jadi kalau Anda menggunakan obat penenang, obat anti cemas, kalau Anda pakai ashwagandha juga takutnya terlalu banyak efeknya jadi sedatif, Anda bisa tidur atau nafasnya bisa berhenti. Nah, berikutnya adalah gangguan pencernaan. Kalau saat ini Anda sudah punya riwayat gangguan pencernaan, misalkan mual, diare, sakit perut, atau mungkin asam lambung yang tinggi, GERD, sebaiknya memang diperhatikan lebih teliti kalau Anda konsumsi ashwagandha, apakah timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti mual, muntah, diare, atau sakit perut. Kalau timbul hal-hal seperti ini sebaiknya mulai dihentikan. Berikutnya, bagaimana cara mengkonsumsi ashwagandha yang benar? Ternyata dari banyak penelitian, nomor 1, kalau Anda punya masalah medis yang tadi disebutkan, konsultasi dulu dengan dokter. Terlalu banyak yang Anda masukkan ke dalam tubuh itu juga bisa menimbulkan interaksi, walaupun ashwagandha ini termasuk herbal. Berikutnya, dosis yang disarankan adalah sekitar 250-600 mg per hari, sesuai dengan banyak penelitian. Kalau lebih dari itu, efek samping akan makin besar, kurang daripada itu, efek yang diharapkan tidak tercapai. Berikutnya, waktu konsumsinya. Kapan sebaiknya minum ashwagandha? Di banyak penelitian menunjukkan bahwa setelah makan, itu yang paling baik untuk menghindari tadi masalah pencernaan seperti mual, diare, muntah, sakit perut, dan sebagainya. Evaluasi rutin, pantau efek samping pada tubuh secara berkala. Kalau tadi efek-efek yang disebutkan tadi mulai timbul, sebaiknya Anda mulai menghentikan konsumsi ashwagandha. Jadi kesimpulannya, apakah ashwagandha itu baik atau buruk? Tergantung Anda apa yang dicapai, potensi manfaat apa yang Anda inginkan. Karena dari banyak penelitian ini ternyata cukup bagus ashwagandha. Tapi harus perhatikan, ada risikonya, ada efek samping, ada respon yang berbeda untuk tiap orang. Jadi Anda harus konsultasi dulu dengan dokter kalau ada riwayat medis, misalkan diabetes, hipertensi, atau Anda menggunakan obat-obat tertentu. Siapa tahu ada interaksi obat yang tidak diinginkan. Berikutnya, konsultasi dulu dengan dokter Anda, tapi pastikan dokter Anda ini mengerti juga tentang herbal, mengerti juga tentang suplemen, karena banyak dokter itu tidak mau belajar tentang herbal atau suplemen, atau sebaliknya, yang dokter herbal tidak mau belajar tentang obat-obatan. Akhirnya, dokter herbal sama sekali nggak mau pakai obat, dan dokter yang konvensional sama sekali tidak mau pakai herbal atau suplemen apapun. Kira-kira begitu, semoga bermanfaat buat Anda yang sedang mempertimbangkan ashwagandha atau saat ini sudah menggunakan ashwagandha. Saya ucapkan semoga Anda mendapat manfaat yang baik tanpa efek samping yang berat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.